Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, saudara-saudara semuanya, mari kita mulai kuliah kita hari ini dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kita langsung memberi kesempatan kepada kelompok yang bertugas hari ini, kelompok 7 dan 8 ya. Kelompok 7 dulu. Nanti baru diskusi, terus kemudian lanjut kelompok 8. Silakan kepada pemakalah untuk menyampaikan PPT-nya, waktunya sekitar 30 menit, dan untuk tanya-jawab sekitar 30 menit. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan sebagaimana biasanya. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjadi pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin. Yang kami hormati Bapak M. Nur, dosen kita yang telah senantiasa sabar dalam membimbing dan memberikan pengajaran kepada kita, serta rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana IPB Ahmad Dahlan yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dari kelompok 7 yang terdiri dari nomor 1 Bapak Ahmad Mardono, Bapak Muhammad Arif Setiawan, dan saya Setia Utomo ingin memberikan pemaparan terkait dengan tugas kami di kelompok 7, yaitu pedoman hidup Islami di Muhammadiyah. Pada kesempatan pagi ini kami akan bagi 3 subtema. Yang pertama adalah terkait dengan definisi pedoman hidup Islami, cakupan pedoman kehidupan, pedoman hidup pribadi, dan pedoman hidup keluarga yang akan disampaikan Bapak Ahmad Margono. Kepada Pak Ahmad Margono kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadaili wal karamat, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah, pada pagi hari ini kami kelompok 7 mendapatkan tugas dari mata kuliah Islam dan Kemuhammadiyahan, dan kami bertiga, dengan Pak Arif Setiawan, Pak Setia Utomo, bersyukur bisa menyelesaikan materi dengan presentasi yang kami siapkan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak dosen, yang mudah-mudahan bisa membimbing kita semua. Pada kesempatan kali ini dalam diskusi materi yang telah diamanahkan kepada kami ingin menyampaikan tentang kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Baik, sebagai mukadimah, sebagai latar belakang, bahwa kita mengetahui bersama Al-Islam itu adalah pedoman yang sempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini telah Allah statementkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahwa sungguhnya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku.
dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Bertolak dari ayat ini, maka kita sebagai umat Islam adalah sebuah hal yang menjadi keniscayaan ketika kita tidak memahami Islam dan mengamalkan Islam sebagai din yang telah Allah turunkan secara kafah, secara sumul, secara menyeluruh dan lengkap untuk menuntun kehidupan kita manusia. Oleh karena itu juga bagi warga Muhammadiyah di dalam Muktamar Muhammadiyah yang ke-44 telah ditelurkan pada saat itu pedoman hidup Islami bagi warga Muhammadiyah, bahwa landasan dari pedoman hidup Islami yang dikeluarkan dari Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta ini, landasan ini adalah didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah tentunya sebagai dua landasan yang utama. Oleh karena itu, kita juga memahami bahwa sifat sumul al-Islam, agama kita, yang saya baca dalam buku Khosaisul Amah lil Islam oleh Dr. Yusuf Qaradawi, bahwa salah satu sifat Islam yang pertama adalah Rabbaniyah, yaitu bersandarkan pada Allah, perintah-perintah Allah, dan aturan-aturan Allah, dan sifatnya sumuliyah, baik sumul menyeluruh atau lengkap dalam perilaku pribadi, keluarga, kehidupan bermasyarakat, sampai bernegara. Bahkan juga kalau kita pahami dalam Islam, dalam fikih, bagaimana Islam mengatur bermuamalah yang luas, yang begitu luas, baik dalam berbisnis ataupun dalam muamalah yang lainnya. Oleh karena itu, begitupun Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ini telah menetapkan bahwa sebagai warga yang bersama dalam naungan Muhammadiyah perlu memiliki sebuah pedoman hidup yang tadi diambil dari landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam hasil muktamar tahun 2000 itu, pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah disebutkan adalah sebagai sebuah seperangkat nilai dan norma-norma Islami yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ia menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga dari hal tersebut tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, khusus kita semua yang belajar di ITB Ahmad Dahlan ini, bagaimana pekan lalu ketika hasil-hasil Majelis Tarjih Muhammadiyah kemudian sifatnya mengikat kepada seluruh anggota. Oleh karena itu pula saat itu saya menanyakan bagaimana atau sejauh mana komitmen dari warga Muhammadiyah untuk bisa menerima dan melaksanakan apa-apa yang dihasilkan dari Majelis Tarjih tersebut. Dalam hal ini pula bagaimana dalam Muktamar Muhammadiyah yang ke-20 ini telah menelurkan bahwa setiap warga Muhammadiyah wajib ataupun memiliki komitmen untuk bisa melaksanakan cakupan pedoman kehidupan yang telah ditelurkan atau digulirkan dari muktamar tersebut. Cakupan pedoman kehidupan yang diberikan, yang diarahkan kepada warga Muhammadiyah ini mencakup ada 11 pedoman. Yang pertama adalah pedoman hidup pribadi, pedoman hidup keluarga, masyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan hidup, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pedoman untuk berkehidupan terkait dengan seni budaya. Yang dari ini diharapkan warga yang melaksanakan cakupan pedoman hidup ini akan mampu menjadi pribadi dan masyarakat yang Islami. Oleh karena itu, saya akan mencoba memulai satu persatu bagaimana pedoman yang diajarkan atau diarahkan oleh Muhammadiyah bagi warganya. Yang pertama terkait dengan pedoman kehidupan pribadi, bahwa dalam kehidupan pribadi yang diarahkan oleh Muhammadiyah bagi warganya, setiap warga Muhammadiyah pertama adalah diharapkan memiliki sebuah akidah yang kokoh. Akidah yang kokoh ini tercermin dalam keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap warga Muhammadiyah diharapkan menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber dari setiap amal usaha dalam setiap kegiatannya. Tidak ada satupun
kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah yang tidak berlandaskan kepada iman dan tauhid. Oleh karena itu, ini pokok akidah merupakan utama sebuah basic dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, di dalam bimbingan kehidupan pribadi ini, Muhammadiyah mengarahkan kita agar memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah yang diturunkan oleh Allah sebagai sebuah prototipe bagi kehidupan masyarakat, ini memiliki contoh yang telah diarahkan oleh Allah sebagai pribadi yang mulia, dari mulai kehidupan pribadi berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, dan tentunya kehidupan sebagai pemimpin yang kita lihat. 1400 tahun sudah beliau meninggalkan kita, tetapi semua perilaku, sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya ini sampai hari ini banyak kita teladani dan kita ikuti. Oleh karena itu, bagi warga Muhammadiyah diarahkan mampu meneladani perilaku Nabi SAW. Kemudian akhlak mulia itu juga berkaitan dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas itu di dalam melaksanakan sesuatu. Dengan niat yang ikhlas itu, insya Allah semua perbuatan, semua aktivitas kita menjadi dimudahkan dan menenteramkan hati kita. Kemudian juga akhlak mulia ini akan menjauhkan pribadi-pribadi warga Muhammadiyah ini untuk melakukan praktek-praktek yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau sejenisnya yang beberapa tahun yang lalu itu di dalam era reformasi ini sangat ditekankan. Dan kita juga tahu bahwa latar belakang ditumbuhkannya pedoman kehidupan pribadi Muhammadiyah ini adalah didasarkan pada sebuah kebutuhan, yaitu di mana kebutuhan ini adalah sebagai acuan anggota, dan adanya perubahan sosial politik, perubahan alam pikiran, ada penetrasi budaya luar yang menjauhkan pribadi-pribadi muslimin itu untuk meninggalkan ajaran nilai-nilai Islam. Kemudian juga yang hari ini kita melihat bagaimana perubahan orientasi nilai dalam kehidupan. Semua serba materialistis dan semua berdasarkan pada kepentingan dunia semata. Karena itu, akhlak yang mulia ini diingatkan oleh Muhammadiyah untuk bisa diterapkan bagi setiap pribadi. Kemudian yang ketiga, pedoman kehidupan pribadi terkait dengan ibadah. Bahwa Muhammadiyah ini telah mengarahkan setiap pribadi-pribadi warga Muhammadiyah memiliki ibadah yang baik dengan menjauhi dari sifat-sifat atau jiwa yang buruk. Kemudian juga diarahkan bagaimana ibadah yang dilakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak menyimpang atau tidak jauh dari apa yang dicontohkan. Kemudian yang ketiga, dari pedoman kehidupan pribadi warga Muhammadiyah terkait dengan muamalah, bahwa Muhammadiyah mengarahkan setiap warganya untuk mampu bermuamalah dengan cara yang tadi di poin nomor 2, dengan cara akhlakul karimah, dan tentunya juga sesuai dengan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Islam. Dalam bab muamalah ini nanti dipaparkan dalam sesi berikut bagaimana Muhammadiyah ini memiliki pedoman terkait dengan berbisnis, bermuamalah, baik dengan sesama kaum muslimin dan dengan orang-orang non-muslim. Begitu pula dalam hal muamalah, Muhammadiyah mengarahkan warganya untuk berpikir secara Islami, bahwa karya dan amal ini harus didasarkan pada hal-hal yang Islami. Karya yang ditelurkan dari setiap warga itu, amal yang dilakukan oleh setiap warga Muhammadiyah itu mampu didasarkan pada hal-hal yang sifatnya Islami. Begitupun dalam muamalah ditekankan setiap pribadi Muslim Muhammadiyah ini memiliki etos kerja yang Islami. Bukan semata-mata mengejar keuntungan pribadi dengan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan hal-hal yang baik, meninggalkan saling tolong-menolong di antara kaum muslimin tentunya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pedoman kehidupan berkeluarga. Di dalam hasil muktamar ke-44 bahwa warga Muhammadiyah ini
diharapkan mampu memedomani kehidupan keluarga yang digariskan oleh Muhammadiyah. Bahwa pada hakikatnya kehidupan keluarga di dalam kacamata Islam, dalam kacamata warga Muhammadiyah, bahwa keluarga adalah tiang kehidupan. Dia harus memiliki sifat atau dalam kehidupan rumah tangganya itu harus memiliki samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Bahwa dalam sebuah keluarga itu diharapkan keluarga itu menjadi pokok jika seseorang berada dalam keluarga yang memiliki ketenangan, mawaddah, dan kasih sayang, maka diharapkan ketika melakukan amal-amal di luar keluarga akan mampu berinteraksi, mencontohkan hal-hal yang baik, tentunya dengan ketenangan yang ada dalam keluarga. Kemudian juga dalam kedudukan kehidupan berkeluarga ini dijelaskan bahwa Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan jamaah dan dakwah. Bahwa adanya setiap orang di dalam Muhammadiyah ini harus mencerminkan sebuah jamaah Islam yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat dan menjadikan dakwah itu sebagai sebuah panglima, sebagai sebuah hal yang mampu mengajak orang berkumpul, berhimpun dalam kebaikan. Kemudian juga terkait dengan keluarga ini, di dalam pedoman kehidupan berkeluarga warga Muhammadiyah, diharapkan mampu melakukan sosialisasi dan kaderisasi Islam, ya, atau setiap keluarga yang bergabung dalam gerakan Muhammadiyah ini mampu menyosialisasikan nilai-nilai Islam, dan dari situ diharapkan untuk mampu melakukan kaderisasi Islam di dalam kehidupan rumah tangganya, kemudian juga keluar mampu melakukan kaderisasi Islam kaum muslimin di luar keluarganya. Itu dengan mencontoh keteladanan dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pedoman berikutnya dalam kehidupan berkeluarga adalah bagaimana Muhammadiyah mengatur aktivitas keluarga. Bahwa keluarga ini sebagai sebuah inti dalam kehidupan, dalam sebuah konteks masyarakat. Keluarga ini batu bata yang paling kecil dalam pembangunan. Diharapkan setiap keluarga ini mampu menyikapi perkembangan media elektronik atau cetak. Kita mengetahui bahwa dalam kehidupan terkini, era globalisasi ini, pengaruh dari media elektronik, media cetak, kalau sekarang bahkan media yang lebih luas lagi, dari mulai chat-chat, Facebook, kemudian yang sejenisnya, Instagram, ini harus mampu sebagai sebuah keluarga, terutama dalam pimpinan dalam keluarga itu, menyikapinya dengan bijaksana, bahwa perkembangan dalam bidang media elektronik ataupun cetak ini bukan hanya sebatas kita menggunakan sebagai pengguna ansih, kemudian tanpa mampu mengendalikan anggota keluarga kita dalam pengaruh-pengaruh negatif yang dibawa oleh era globalisasi itu dari pengaruh media. Kemudian juga bagaimana diharapkan setiap keluarga dalam gerakan Muhammadiyah ini, warga Muhammadiyah ini, menjauhi praktek-praktek kekerasan di dalam berumah tangga. Praktek kekerasan terhadap istri, terhadap anak-anak. Bahwa keluarga ini menjadi pokok sebagai contoh teladan bagi setiap warga, sehingga mampu menjadi teladan di masyarakat. Kemudian yang terpenting di dalam pedoman hidup berkeluarga dalam warga Muhammadiyah ini, diharapkan bahwa setiap warga Muhammadiyah menjadikan sholat ini menjadi pokok tiang dalam kehidupannya. Sholat dan mendidik dengan sanksi. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, ajarkan anak-anak kalian sholat. Dan kalau belum mau sholat di usia 10 tahun, maka pukullah. Pukullah dengan pukulan yang mengajarkan kebaikan, yang mendidik. Ini yang kedua, pedoman kehidupan berkeluarga. Nah, kali selanjutnya untuk pedoman berikutnya, kehidupan bermasyarakat akan dibawakan oleh rekan kami, Bapak Muhammad Arif Setiawan. Silakan Pak Muhammad Arif. Baik, terima kasih Pak Mardono dan Pak Setio. Saya akan melanjutkan sesi selanjutnya. Yang pertama saya akan menyampaikan pedoman kehidupan bermasyarakat.
Seperti yang kita ketahui bersama, Muhammadiyah merupakan gerakan yang dinamis. Pedoman-pedoman ini disusun pada saat muktamar, dan setiap muktamarnya pasti akan mengeluarkan sesuatu yang baru, yang akan disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan umat pada saat ini, seperti itu. Jadi pedoman-pedoman ini menjadi jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan di luar, bahwasannya bagaimana Muhammadiyah memiliki konsep dalam membangun peradaban Islam, seperti itu. Ini salah satunya. Muhammadiyah punya konsep-konsep yang detail selain organisasi yang terstruktur. Muhammadiyah di dalam anggaran dasarnya itu memiliki tujuan, yaitu membentuk masyarakat utama yang Islami. Itu semenjak di Muhammadiyah berdiri, seperti itu. Harapannya dengan tujuan membentuk masyarakat Islami, masyarakat utama yang Islami ini, dia bisa mengejawantahkan dan bentuk usaha dalam menciptakan masyarakat yang atau negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, di mana hukum Allah itu dijunjung tinggi menjadi hukum utama dibanding dengan hukum-hukum yang lain, seperti itu. Muhammadiyah juga pada saat muktamar, terutama muktamar ke-37 itu memiliki beberapa ciri masyarakat yang diputuskan dalam muktamar tersebut. Ada beberapa, salah satunya yaitu masyarakat bertuhan beragama, masyarakat yang persaudaraan, masyarakat yang berakhlak dan beradab, berhukum syar'i, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang ihsan, berkemajuan, memiliki pemimpin dan tertib. Itu salah satu ciri masyarakat yang ditentukan dalam muktamar. Itu muktamar ke-37. Jadi Muhammadiyah mempunyai konsep yang kalau menurut saya detail, seperti itu, dalam bagaimana sih membentuk masyarakat yang Islami yang utama. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pedoman yang diputuskan dalam muktamar ke-44 itu ada tetangga, kehidupan bertetangga itu menjadi fokus utama. Karena harapannya anggota Persyarikatan Muhammadiyah itu bisa menjadi teladan, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Mardono di awal. Poinnya adalah menjadi teladan. Bagaimana warga persyarikatan berdakwah bilhal dengan memberikan teladan-teladan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena tanpa ada teladan yang baik, maka tidak akan tercipta kehidupan masyarakat yang Islami atau yang utama, seperti itu. Ada beberapa di sini yang seperti yang di slide, kan. Ini hanya poin-poinnya saja. Kan. Tolong menolong sesama tetangga, gitu. Termasuk ketika ada musibah, saling menolong. Dan tetangga ini gitu, bukan hanya sesama Muslim saja, gitu, tapi non-Muslim. Di sini ada juga toleransi, kan. Tapi toleransi dalam hal-hal yang bentuknya muamalah, bukan dalam akidah, seperti itu. Baik dan adil antara umat beragama. Ini bagian dari toleransi juga. Menjunjung tinggi kehormatan manusia dan jiwa toleransi. Melaksanakan jamaah dakwah Islam. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya Muhammad itu bentuknya persyarikatan. Bagaimana bersyarikat, bagaimana berjamaah dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, dalam menjalankan organisasi. Jadi Muhammadiyah itu bukan gerakan individual, tapi gerakan jamaah. Sama-sama punya dampak atau punya impact secara sosial. Itu yang jadi harapannya Muhammadiyah, jadi tujuan, agar terbentuknya
masyarakat yang utama, masyarakat Islam yang utama. Hak dan kehormatan muslim dan muslim. Bahkan dalam pedoman itu disampaikan 40 tetangga, 40 rumah gitu kan. Itu disampaikan juga, diberikan penjelasan dalam pedoman kehidupan bermasyarakat. Suaranya di mute itu. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah atau alat perjuangan dakwah merupakan organisasi yang modern dan terstruktur. Seperti yang saya sampaikan tadi, Muhammadiyah tidak bekerja secara individual atau yang menggerakkan atau dia hanya fokus pada penokohan. Gitu. Kenapa Muhammadiyah sampai sekarang gitu, yang sudah 100 abad lebih, sebentar lagi ulang tahun, itu masih terus berkembang, bahkan semakin besar. Memang dengan besarnya Muhammadiyah, gitu, semakin besar pula permasalahan-permasalahan yang ada. Muhammadiyah punya struktur dari pimpinan pusat, wilayah, setiap provinsi, PDM, gitu, daerah, cabang di setiap kecamatan, gitu, ranting di setiap desa dan kelurahan, gitu. Bahkan memiliki cabang-cabang istimewa di luar negeri. Ini bagian dari bagaimana Muhammadiyah itu bekerja secara berjamaah. Ada beberapa pedoman yang disampaikan di muktamar, itu ada beberapa. Yang pertama itu Muhammadiyah adalah sebagai gerakan dakwah, gitu. Jadi jangan sampai gitu Muhammadiyah itu sebagai mazhab, gitu kan. Yang ada lagi seperti itu. Muhammadiyah itu juga bukan aliran Islam seperti itu, tapi gerakan dakwah, wasilah dakwah. Yang kedua, anggota dan kader itu harus istiqomah dengan prinsip. Penyelesaian konflik dilakukan secara musyawarah. Ini menjadi ciri khas Muhammadiyah. Ya. Bahwasanya setiap ada permasalahan, gitu, itu dilakukan dengan musyawarah, dengan berdialog. Gitu. Semua dilakukan dengan dialog. Yang keempat, menggairahkan Islam dan al-jihad. Dalam setiap pergerakan yang Muhammadiyah, gitu, setiap gerakannya itu pasti bertujuan untuk menegakkan Islam. Dan al-jihad ini dalam artian bersemangat, gitu, memiliki jiwa yang membara gitu dalam menegakkan kalimat Islam dalam setiap dakwahnya. Selanjutnya, teladan dalam tutur kata dan tingkah laku, akhlak, disiplin waktu dan etos kerja, pengajian singkat, atau setiap rapat, setiap ada biasanya pagi hari, gitu kan, ada kuliah singkat sebelum melakukan aktivitas, ada tilawah bersama seperti itu sebelum melakukan aktivitas. Itu biasa dilakukan di dalam Muhammadiyah. Pimpinan gemar kajian Islam dan memakmurkan masjid. Ini di setiap masjid-masjid, bukan hanya masjid yang dikelola oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah, tapi masjid-masjid yang dikelola oleh umum pun harusnya warga Persyarikatan Muhammadiyah menjadi teladan dalam memakmurkan masjid dan menjadi memberikan kajian-kajian Islam di setiap masjid. Amanah ini penting, kan, terutama
kader-kader Muhammadiyah yang ada di amal usaha. Ini menjadi syarat penting ya, bagi pengelola amal usaha, amanah seperti ini. Yang selanjutnya tidak mengejar jabatan persyarikatan, tidak menolak jabatan. Menjauhkan fitnah, sombong, perilaku tercela, tradisi imaman dan ikatan jamaah, pembaharu, mengemban misi kemuhammadiyahan, setia, jujur, tidak sombong, menjauhi syirik, tahayul, dan lain-lain, akhlak pribadi muslim, dan membangun keluarga islami. Ini semua menjadi pedoman cara berorganisasi di Muhammadiyah. Baik itu di tingkat struktur yang paling tinggi, yaitu di pimpinan pusat, sampai dengan ranting, bahkan sampai dengan ortom-ortom, organisasi otonomi, itu wajib menjalankan pedoman-pedoman berorganisasi. Selanjutnya, pedoman mengelola amal usaha. Muhammadiyah selain memiliki kekuatan gerakan pada sistem organisasi, pada saat yang sama juga Muhammadiyah itu dikenal memiliki amal usaha, amal kemasyarakatan, amaliyah kemasyarakatan di berbagai bidang. Yang paling terkenal ya pendidikan, kesehatan, sosial. Memang kalau yang ekonomi belum terorganisasi gitu kan secara komprehensif, tapi amal-amal usaha di bidang ekonomi juga sudah dilakukan oleh warga persyarikatan masing-masing. Sekarang sudah terbentuk jaringan saudagar Muhammadiyah seperti itu. Dan saat ini sudah ada majelis ekonomi. Tadi pembantu di struktur pimpinan pusat Muhammadiyah sampai dengan pimpinan ranting itu punya majelis-majelis pembantu yang membantu kegiatan-kegiatan Muhammadiyah dalam menjalankan tujuannya. Pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Nah, gerakan-gerakan amaliyah ini merupakan gerakan-gerakan yang konkret yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam mencapai tujuan-tujuan Muhammadiyah. Nah, fungsi amal usaha ini dalam pedoman ini sebagai misi utama Muhammadiyah, yaitu tadi menciptakan masyarakat Islami yang utama. Yang kedua, dalam pengelolaan amal usaha juga itu wajib menginventarisasi kepemilikan persyarikatan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa Muhammadiyah ini bukan organisasi seorang atau hanya fokus pada satu tokoh saja gitu. Tapi organisasi yang sistematis dan terstruktur dan modern. Maka selalu dinamis lah Muhammadiyah ini. Jadi semuanya itu milik persyarikatan, bukan milik perorangan, bukan milik yayasan. Itu milik persyarikatan. Yang ketiga, pimpinan amal usaha patuh pada pimpinan persyarikatan. Ya. Jadi semua pimpinan amal usaha itu sesuai dengan peraturan dari pimpinan pusat, itu yang mengangkat dari masing-masing tingkatan struktur Muhammadiyah. Pimpinan amal usaha harus anggota Muhammadiyah. Ya, ini wajib karena memang harus paham bagaimana karakteristik Muhammadiyah gitu, bagaimana organisasi Muhammadiyah, maka wajib anggota Muhammadiyah. Pimpinan amal usaha harus amanah. Ini seperti yang tadi saya sampaikan kan. Amanah ini penting. Karena banyak kejadian gitu. Setiap usaha gitu kan, apapun itu kalau tidak amanah maka kehancuran ujungnya seperti. Yang keenam, mengembangkan amal usaha, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, banyak contohnya kan. Membangun gedung dan sebagainya itu bukan dalam artian berfoya-foya, tapi dalam rangka meningkatkan fasilitas, bagaimana meningkatkan pelayanan kepada umat. Itu contoh berlomba-lomba dalam kebaikan. Keuntungan hasil usaha harus diatur dengan jelas. Nah, ini penting. Kadang-kadang
Ketika usaha itu belum memiliki hasil, itu orang nggak ada yang ngelirik gitu. Tapi ketika hasil sudah besar, kemungkinan banyak permasalahan gitu kan, banyak konflik itu akan terjadi. Maka harus diatur dengan jelas. Adanya pelaporan dan audit ini penting. Tanggung jawab sebagai alat dakwah, gitu kan. Amal usaha itu sebagai alat dakwah. Jangan terjebak pada rutinitas bisnis. Ya. Agak dipercepat sedikit, Pak. Mohon maaf. Oke, siap. Waktunya 30 menit untuk presentasi ya. Oke, siap. Ada berapa ini amal usaha, saya kira nanti banyak di diskusi saja. Selanjutnya bisnis hampir sama sebenarnya gitu. Antara bisnis, pengelolaan pengelolaan amal usaha jujur gitu kan, amanah, melakukan hutang piutang dengan benar gitu kan, melakukan bisnis yang halal, poinnya itu. Selanjutnya profesi sama gitu kan, hampir sama dengan pedoman-pedoman yang lain. Poinnya adalah menjunjung tinggi hukum Islam gitu kan, memiliki akhlak yang baik gitu kan, amanah, manfaat, memiliki kemaslahatan kepada umat. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Setio Utomo. Baik, Pak Arif, terima kasih Pak Nur Ahmad dan rekan-rekan sekalian. Kami lanjutkan terkait dengan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang diputuskan dalam Muktamar ke-44. Yang pertama adalah terkait dengan hidup berpolitik yang positif, artinya membangun suasana bernegara itu dengan suasana yang positif, gitu ya. Kemudian terkait dengan bernegara harus menerapkan prinsip jujur, adil. Kemudian yang saya garis bawahi yaitu tidak mengkhianati. Dalam footnote putusan Muktamar ke-44 disebutkan sebagai landasan yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 27. Kami bacakan artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Ini adalah catatan kaki yang dicantumkan di dalam putusan Muktamar ke-44 itu, bahwa warga Muhammadiyah dalam berpolitik harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip tidak mengkhianati. Ketika sebelum terpilih janjinya bagaimana, kemudian setelah terpilih harus bisa merealisasikan janjinya seperti itu. Tidak mengkhianati apa yang sudah disampaikan di awal. Mungkin itu yang terkait dengan berbangsa dan negara. Kemudian harus memiliki sikap soleh, kemudian cita-cita Islam yang benar. Artinya dalam segala kedudukan, baik itu di tingkat strata tingkat level terendah dari RT sampai dengan gubernur maupun presiden, seorang warga Muhammadiyah harus memiliki sikap yang mencerminkan nilai-nilai keislaman yang benar. Tidak menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dalam berpolitik dan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya, pedoman kehidupan dalam melestarikan lingkungan hidup, bahwa lingkungan hidup ini merupakan amanat Allah yang diamanatkan kepada kita, dan warga Muhammadiyah diwajibkan untuk memakmurkan, memelihara, tidak merusak. Dalam beberapa kesempatan kami mendengar bahwa Muhammadiyah melakukan sebuah statement pernyataan yang keras ketika terjadi perambahan hutan, kemudian terjadi kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Ini menjadi sebuah konsen juga bahwa Muhammadiyah benar-benar melestarikan kehidupan dan lingkungan hidup. Ini juga menjadi sebuah merusak lingkungan hidup. Mungkin itu. Dan terakhir terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa Muhammadiyah
senantiasa mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dalam kerja-kerja dan amal usaha Muhammadiyah. Baik itu di kesehatan, kami mendengar bahwa salah satu rumah sakit Muhammadiyah itu bisa menerapkan sebuah metode untuk operasi yang sangat luar biasa ya, operasi jantung, dan itu menjadi sebuah keunggulan di sebuah rumah sakit Muhammadiyah. Kemudian senantiasa menghargai ilmuwan-ilmuwan, makanya dalam sebuah pernyataannya Kiai Jamal Dahlan mengatakan silahkan kalian mencari ilmu pengetahuan dimanapun, kemudian kembali kepada Muhammadiyah untuk mengamalkan ilmu pengetahuan itu. Ini menjadi spirit dari warga Muhammadiyah untuk senantiasa tidak gaptek ya, gap teknologi, tapi bisa mengaplikasikan teknologi itu dan mengembangkannya sesuai dengan nilai-nilai yang Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir terkait dengan pedoman kehidupan seni dan budaya, bahwa Islam adalah agama fitrah dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Artinya manusia memiliki sifat senang terhadap sesuatu yang indah. Allah memberikan keindahan itu, dan kita sebagai manusia harus memelihara kesenian ataupun budaya sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Tidak boleh melanggar seni maupun budaya yang bertentangan dengan Islam. Makanya ada misalnya nomor 4 ya, terkait dengan patung. Saat ini sedang heboh ya, ada instruksi membuat patung seseorang di mana-mana. Muhammadiyah sebenarnya untuk pengajaran dan pengetahuan atau sejarah patung itu boleh, misalnya untuk pelajaran biologi, kedokteran, tapi haram bila ada unsur durhaka, musyrik, apalagi sampai menuhankan patung itu. Ini menjadi sebuah satu konsen yang Kiai Haji Ahmad Dahlan tekankan di awal, yaitu kita tidak boleh musyrik, apalagi mengagung-agungkan patung seseorang yang kita tidak tahu apakah amal ibadahnya diterima Allah atau tidak. Sedangkan yang orang yang soleh saja tidak boleh kita bikinkan patungnya. Apalagi ini yang orang yang tidak kita ketahui akhir hidupnya seperti apa. Mungkin itu dari paparan kami terkait dengan pedoman kehidupan seni dan budaya. Kami persilahkan kepada rekan-rekan sekalian. Demikian pemaparan dari kelompok 7. Bila ada pertanyaan maupun ada masukan, kami mohon disampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ditindaklanjuti dengan tanya jawab. Pedoman hidup Islami bagi warga Muhammadiyah. Sekedar pemberitahuan bahwa pedoman hidup Islami bagi warga Muhammadiyah yang ada beberapa poin tadi itu diambil dengan izin ya oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Singapura. Itu diambil, mereka minta izin untuk dijadikan sebagai bagian dari gerakan dakwah Islam di Singapura. Tapi tidak dikasih nama Muhammadiyah, gitu ya. Nggak apa-apa oleh Muhammadiyah, nggak apa-apa. Itu memang itu diambil dari Quran dan As-Sunnah. Jadi silakan siapa aja boleh pakai. Silakan siapa aja boleh pakai, tetapi sumbernya harus jelas, gitu saja. Cuma disebut sumbernya harus jelas. Jadi ayatnya apa, hadisnya apa, nggak boleh ngerubah-ngerubah. Tapi kalau mau minjem silahkan. Jadi kita ada kabar gembira bahwa PHI WM ini dipakai oleh saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Di Singapura itu ada Muhammadiyah Singapura, itu gerakannya luar biasa ya. Sama kayak di Malaysia sekarang sudah punya perguruan tinggi. Di Australia sudah mulai membebaskan tanah untuk dibikin sekolahan. Oke, silakan lanjut, silakan diskusi. Siapa nih yang mau bertanya? Dicatat oleh pemakalah.
Sudah paham semua Pak Nur kayaknya Pak Nur. Sudah mampu mengaplikasikan semua Pak Nur kayaknya. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Nur. Kalau gitu langsung ditutup kuliahnya. Baik, terima kasih Pak Nur. Ntar dulu. Pak Nur Ahmad yang kami hormati. Silakan, mungkin ada Bu Sri Gentari. Silakan. Terima kasih banyak waktunya Pak Setio. Ya. Terima kasih juga waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik sekali sih temanya hari ini dan saya cukup memiliki banyak pertanyaan sebenarnya, tapi karena durasi waktu mungkin hanya dua saja. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana perbedaan Muhammadiyah di Indonesia dengan Muhammadiyah yang di luar negeri, salah satunya yang kayak tadi disebutkan di Singapura dan lain halnya. Kemudian yang kedua, bagaimana Muhammadiyah suaranya kok berisik, kenapa ini? Suaranya nggak fokus, tolong Mbak. Ada backsound di belakang anak-anak tuh. Anaknya Bu Ketua itu. Mohon maaf, anak lagi belajar. Ya, saya ulangi lagi Pak ya. Yang pertama, apa bedanya Muhammadiyah di Indonesia dengan di luar negeri? Kemudian yang kedua, bagaimana Muhammadiyah menghadapi tantangan zaman, terutama dalam bidang politik Pak ya, yang saya lihat itu kan sangat idealis sekali dan memang yang diharapkan seperti itu. Cuman untuk saat ini saya melihat di Indonesia terutama itu untuk mungkin kalau untuk di dunia politik nampaknya agak kesulitan ketika kita menghadapi, boleh di slide-nya Pak, minta izin di yang untuk bidang politik kalau saya lihat di sharing, boleh nggak? Bidang politik ya Pak Setio, Pak politik. Siap. Berbangsa dan bernegara ya. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Ada dua pertanyaan yang kami catat. Yang pertama yaitu bagaimana perbedaan Muhammadiyah di Indonesia dengan di luar negeri. Kami mohon Pak Arif, mohon jawabannya Pak Arif. Untuk pertama Pak Arif. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi sekilas saya sampaikan bahwasannya Muhammadiyah punya cabang istimewa di luar negeri. Yang cabang istimewa pertama itu di Mesir. Pertama, cabang istimewa itu sebenarnya sama gitu. Secara dia bagian dari struktural, tapi karena dia di luar negeri maka disebut cabang istimewa. Dia digunakan semestinya cabang-cabang yang lain gitu kan, dia bisa punya amal usaha gitu kan, jadi sarana silaturahim antar warga persyarikatan, antar warga selain anggota gitu kan, sebagai wadah diskusi. Bahkan kita punya Ustadz Wahyudi Abdurrahim itu ketua PCI Mesir itu, saya juga senang ngaji dengan beliau. Beliau dari SMA kan sudah belajar di Al-Azhar. Jadi cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri itu fungsinya sama dengan cabang-cabang yang ada di dalam negeri gitu. Memang semuanya yang menggerakkan adalah orang-orang Indonesia gitu, orang-orang warga persyarikatan Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Sampai saat ini kalau nggak salah itu ada 27 pecabangan istimewa Muhammadiyah yang ada di luar negeri. Itu ada di Eropa, di Amerika gitu kan, Australia, di Asia juga banyak. Nggak tahu nanti kalau punya cabang istimewa bisa ada cabang istimewa, tapi fungsinya sama. Bahkan di Mesir itu ada amal usaha, dia punya SD gitu, punya
sebelum TK itu punya TK juga gitu, punya PAUD gitu, punya di sana di Mesir. Nah, selain punya universitas yang terbaru, kan di Malaysia punya universitas gitu kan, di Australia juga ada Universitas Aisyah gitu kan, itu juga sedang dibangun. Itu orang-orang Muhammadiyah, warga Persyarikatan Muhammadiyah yang ada di luar negeri, baik itu yang sedang belajar maupun yang sedang bekerja. Tapi kaitannya dengan struktural, insya Allah itu sama lah seperti itu, terstruktur dengan yang ada di Indonesia. Mungkin itu jawaban saya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Ustadz. Ya, intinya sama Pak ya. Baik. Ya, intinya sama. Baik, yang kedua terkait dengan tantangan zaman Muhammadiyah dalam bidang politik. Mungkin saya sebentar sedikit saja. Baik, terkait dengan politik, memang Muhammadiyah menegaskan tidak terlibat politik praktis. Namun Muhammadiyah memberikan rambu-rambu terkait dengan warganya yang ingin berpolitik. Dalam hal ini rambu-rambu itu yang dicantumkan dalam keputusan muktamar itu tadi ya, saya sebutkan tadi bahwa harus jujur, adil, tidak mengkhianati, kemudian berpikir positif, senantiasa berpedoman kepada nilai-nilai Islam, kemudian tidak melakukan politik kotor, tidak memfitnah, kemudian tidak menghalalkan segala cara. Itu yang menjadi salah satunya poin-poin dasar yang harus dipedomani oleh warga Muhammadiyah. Mungkin Pak Mardono, kami mohon tambahannya Pak Mardono terkait pertanyaan nomor 2 Bu Trigentari. Maksudnya sedikit. Ya, gimana Bu? Maksudnya kan ini kalau ini kan berpedomannya pada nilai-nilai yang cukup ideal. Cuman untuk di lapangan, maksudnya untuk kita lihat realita yang ada di Indonesia, untuk berpolitik itu kayaknya susah sekali untuk mengamalkan beberapa banyak yang pedoman-pedoman yang ada di sini. Ketika kita berbenturan dengan maksudnya berbenturan dengan lawan politik, seperti mereka punya intrik-intrik tersendiri, terus menghadapinya seperti apa kalau memang harus seidealis ini gitu. Apakah memang bisa, apa mudah gitu? Bagaimana yang menghadapinya gitu? Baik, barangkali saya melengkapi saja Pak. Silakan. Pak Nur Ahmad, bahwa kalau kita melihat memang dalam sisi bahasa politik itu asal katanya sasa ya susu, yaitu usir atau mengendalikan. Tanpa politik, tanpa pengendali, maka sebuah negara itu tidak menjadi sebuah negara. Makanya Muhammadiyah hanya meletakkan dasar-dasar berpolitik, bahwa orang-orang yang akan mengendalikan negara menjadi pejabat eksekutif ataupun di legislatif mampu melaksanakan pengendalian. Dan tentunya memang saat ini kita terbayangkan bahwa politikus yang ada atau politik yang diterapkan di negara kita ini seperti kotor. Padahal dalam Islam sendiri politik ini sebuah keharusan. Maka setahu saya bahwa warga Muhammadiyah banyak yang menempatkan para politikusnya di partai-partai. Tentunya memang dasarnya kalau dia sebagai warga Muhammadiyah tentunya berpedoman pada apa yang sudah ditetapkan dalam kehidupan berpolitik oleh Muhammadiyah ini. Saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan. Ini selanjutnya ada 3 penanya lagi nih. Iya. Baik, mungkin Pak Muslim yang nomor 2 Pak. Silakan Pak Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya coba melihat yang ada yang nomor 6 ya, masalah bisnis ya. Kita ketahui bahwa saya lihat update-nya ada sekitar 50 juta anggotanya gitu. Kalau kita lihat itu kan sangat besar sekali ya, dengan asumsi jumlah kita hampir 20% dari jumlah penduduk Indonesia gitu. Ini kan banyak sekali potensi bisnis ya yang kita bisa sebenarnya ambil ya, karena kita sudah punya market yang cukup besar sekali gitu. Nah, ini yang saya lihat ini ada berapa mungkin yang sebelum pernah dibahas juga. Kenapa Muhammadiyah dalam bisnis tidak mengambil pasar gitu. Sama sekali yang saya lihat itu
kenapa Muhammadiyah tidak ada berencana untuk buka bisnis yang dimana dia bisa mensuplai semua kebutuhan dari semua anggota yang ada gitu. Baik, Sama Pak. sekali masalah yang bersifat customer good ya. Baik, baik Pak Muslim. Sudah kami pahami maksud pertanyaan Pak Muslim. Silakan Pak Arif. Boleh ya. mohon untuk dijawab Pak Arif. Baik, langsung terima kasih pertanyaan yang bagus itu. Itu bukan sekedar orang Iya, luar halo. Muhammad. Ya, halo. Halo, Pak. Jelas, Ya, Pak. Pak ya? Silakan Pak. Iya, halo. Dulu, Halo. yang berikutnya Masih ada. mengenai pasar itu juga berhubungan sekali dengan halo. Ya, Pak Muslim. Satu-satu Ya, mungkin halo. Pak Muslim ya? Ya. Mohon maaf Pak Muslim. Ya, kalau mungkin itu aja dulu karena saya lihat ini sangat potensi sekali, dan kalau seandainya anggota dia punya suatu konsep itu kemana di bagian organisasi Muhammadiyah untuk diajukan gitu. Konsep mungkin Pak, itu ya. aja. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arif, lanjutkan Pak. Konsep bisnis. Iya, baik. Siap. Bidang ekonomi ini sangat dikuatkan ketika muktamar di Makassar. Ada beberapa putusan muktamar itu yang mewajibkan bahwasannya sektor ekonomi itu wajib jadi fokusnya Muhammadiyah. Tapi sampai sekarang memang karena memang baru gitu kan, memfokuskan sektor ekonomi, maka infrastrukturnya perlu dibangun. Tapi gitu kan, walaupun baru secara secara legalnya gitu kan diputuskan oleh Muhammadiyah, kegiatan-kegiatan ekonomi itu sudah berjalan di bawah seperti itu. Yang pertanyaannya Pak Muslim tadi juga banyak pertanyaan bagi warga persyarikatan gitu. Kenapa Muhammadiyah tidak buat industri sendiri itu? Karena sudah bukan saja sekedar anggota persyarikatan gitu, tapi anggota-anggota lain atau penikmat gitu, atau yang di AUM gitu, AUM pendidikan itu kan banyak gitu. Perkiraan yang sudah diteliti itu ada 100 juta gitu, yang menggunakan fasilitas Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, 100 juta itu potensi besar seperti itu. Tapi pertanyaan kenapa gitu sampai sekarang Muhammadiyah belum terlihat? Seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan ekonomi yang dilaksanakan Muhammadiyah itu baru sebatas personal, belum terorganisasi. Ini sudah mulai gitu. Salah satu contohnya gitu, di tiap-tiap daerah itu sudah mulai. Tapi kita punya masing-masing kekuatan gitu. Namanya Muhammadiyah sudah besar gitu. Kepalanya sudah banyak gitu. Ketika berbisnis gitu kan, itu banyak ininya gitu. Bahkan kemarin Majelis Ekonomi itu ketuanya Pak Najih almarhum. Kemarin COVID beliau meninggal kan, karena COVID. Itu punya bisnis besar, perusahaannya besar. Itu contoh, ketua majelis ekonominya seorang pengusaha besar. Saya pernah ke perusahaannya itu di Gresik. Itu punya karyawan itu 15.000 orang, perusahaannya ada di mana-mana. Tapi secara personal warga persyarikatan itu punya bisnisnya masing-masing. Tapi secara organisasi Muhammadiyahan gitu lah. Itu belum terbentuk secara keseluruhan. Yang terbesar kalau saya rasa ada SM gitu kan, Suara Muhammadiyah, itu karena memang sudah bertahun-tahun, banyak pimpinan pusat Muhammadiyah memang jebolan SM juga gitu. Jadi bisa menggerakkan itu. Sekarang ada Bulogmu dan sebagainya. Terkait consumer goods gitu, itu dipikirkan dulu. Saya juga dulu ikut berjuang, tapi ya kandas di tengah jalan. Memang Muhammadiyah itu bergeraknya dari bawah gitu. Jarang terjadi Muhammadiyah itu dari atas ke bawah gitu.
top down itu jarang gitu. Tapi memang bergerak dari warga persyarikatannya dengan semangatnya gitu. Kebetulan saya juga keluarga besar saya Muhammadiyah gitu. Dari awal orang tua saya dan sebagainya, teman-temannya gitu. Walaupun orang-orangnya tidak punya kelebihan harta, tapi ada semangat untuk membangun Muhammadiyah. Nah, inilah yang memang sedang jadi PR-nya Muhammadiyah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi, di mana sih itu ide-ide ini dimunculkan? Itu ada di Majelis Ekonomi. Bahkan setiap malam Jumat itu kita punya ruang toko JSM, Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Itu sering itu seperti pemilik Wardah gitu, Bu Siti Nurhayati Subakat gitu kan, warga persyarikatan, Pak Sutrisno Bakhir, bahkan berapa kali itu mengundang Dahlan Iskan dan sebagainya. Pengusaha-pengusaha sukses itu ada tergabung di dalam Majelis Ekonomi. Nah, di bawahnya lagi ada Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Insya Allah semua dengan berjalannya waktu itu jadi pemikirannya Muhammadiyah dalam pergerakan, hanya saja perlu infrastruktur. Jangan sampai bisnis atau sektor ekonomi yang dilakukan oleh Muhammadiyah, bisnis yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu bisa menghancurkan nama baik Muhammadiyah. Saya juga sekarang aktif di Majelis Ekonomi Wilayah dan punya amal usaha, menggerakkan amal usaha seperti itu punya kendalanya masing-masing lah, seperti SDM dan lain-lain. Kalau SDM pendidikan, SDM kesehatan dan lain-lain, wah udah nggak perlu ditanya lah. Tapi SDM bisnis itu perlu infrastruktur tertentu gitu yang memang bisa menyatukan semua bisnismen gitu kan, wirausahawan yang ada di Muhammadiyah. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi intinya memang perlu dielaborasikan ya Pak ya, bisnis di Muhammadiyah, dan ini belum sedang jalan ke arah sana untuk menjadi sebuah konglomerasi ya. Seperti itu ya. Baik, terakhir pertanyaan Bu Eni Hidayati. Silakan Bu Eni. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, tadi nyambung dengan yang penanya sebelumnya tentang bisnis ya. Nah, selama ini kan kita, yang saya tahu di Muhammadiyah itu bisnis yang dijalankan itu kayak yang SM yang jalankan itu kan kita rata-rata menjualkan barang-barang yang notabene banyak yang bukan dari bisnis kita sendiri. Contohnya produknya Indofood, produknya Unilever dan sebagainya. Nah, adakah yang saat ini yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah sendiri untuk membuat sebuah produk yang dari hulu ke hilir atas nama Muhammadiyah? Karena yang saya tahu itu misalnya untuk tadi yang disebutkan ya dari Pak Nace, dari Wardah, atau dari Pak Sutrisno Bakhir, mereka itu memang bisnis yang ada Wardah sama Pak Nace itu kan sudah dari hulu ke hilir. Artinya mulai dari produksi dari bahan baku dan sebagainya sampai nanti di konsumen adalah dari mereka. Nah, itu kan sebenarnya adalah dari pribadi-pribadi mereka. Cuman karena mereka orang Muhammadiyah, maka seolah-olah itu adalah juga Muhammadiyah gitu. Nah, tetapi saya yang ingin tahu, adakah yang produk yang benar-benar dibuat dari Muhammadiyah itu dari hulu ke hilir. Yang kedua, di kehidupan keluarga ini di luar bisnis ya. Di kehidupan keluarga yang kita notabene adalah juga orang Muhammadiyah, tetapi kadangkala orang tua kita, suami atau istri kita, atau anak kita itu bahkan bukan Muhammadiyah. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Karena begini, ada kadangkala kegiatan yang bukan Muhammadiyah, misalnya karena orang tua kita mungkin bukan orang Muhammadiyah ya, ada perayaan-perayaan kematian, ada perayaan-perayaan yang notabene itu tidak boleh. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Begitu juga dengan suami atau istri kita.
Nah, ada juga kejadian-kejadian bahwasanya anak kita tuh bekerja bukan di naungan Muhammadiyah, misalnya di sekolah NU. Nah, di situ ada sebuah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mereka. Misalnya tiap bulan itu ada acara-acara, misalnya kayak apa ya, kayak dibaan atau apa. Nah, itu harus dilaksanakan dari rumah ke rumah. Nah, sedangkan anaknya itu ngikut masih dengan kita. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Baik, Bu Eni. Ya. Nah, sudah kami tangkap pertanyaannya, Bu. Ada dua. Yang pertama tadi terkait dengan SM itu menjualkan barang yang bukan produksi Muhammadiyah, dan apakah ada barang hilir dari hilir ke hulu, hulu ke hilir? Silakan Pak Arief, pertanyaan pertama. Nanti Pak Mardiono pertanyaan kedua, Pak. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih Pak. Terkait produk ya. Kalau sebagian besar yang sudah itu kan kayak Wardah gitu kan, itu produknya JSM lah, seperti jaringan saudagar Muhammadiyah, personalnya, bisnismennya. Memang untuk produk Consumer Good dari hulu ke hilir itu belum ada, tapi memang mengarah ke sana lah seperti itu. Karena kalau kita mau langsung melawan konglomerasi gitu kan, seperti Indofood, Unilever gitu kan, jelas kita sudah kalah start dan sebagainya. Maka perlu infrastrukturnya, itu bertahap sedang dibangun. Kita punya Wardah gitu kan. Kalau misalnya kita mau membentuk produk-produk sabun dan sebagainya, Wardah itu sudah punya potensi ke sana. Tapi kalau untuk miliknya Muhammadiyah sendiri, maka saya akan menjelaskan ini. Beda antara milik dan punya gitu kan. Kalau di Muhammadiyah itu ada peraturan tentang amal usaha. Ketika amal usaha itu menggunakan nama Muhammadiyah menjadi milik Muhammadiyah, maka ketika itu PT, dia saham Muhammadiyah itu harus 51%. Itu aturan. Nah, ini aturan ini ada atau hadir ketika bisnis-bisnis yang di daerah-daerah itu sudah berjalan lama gitu. Maka aturan ada setelah bisnis-bisnis di daerah-daerah itu berjalan. Nah, ini jadi permasalahan juga gitu kan. Kadang-kadang misalnya contoh ada PT gitu, sudah berjalan bagus, profit dan sebagainya, Muhammadiyah punya saham. Saya tadi bilang ini perbedaan. Punya saham, berarti bukan milik. Berarti kalau punya dia di bawah 51%. Kalau milik Muhammadiyah dia wajib 51%. Itu yang bentuknya PT. Berarti saham mayoritas, saham minoritas, Pak. Ya, betul. Ya. Maka kalau misalnya itu udah ada aturannya gitu di PP. Baik. Maka kalau kalau misalnya disebut milik Muhammadiyah, produk milik Muhammadiyah, maka persyaratannya itu dulu gitu. Maka bisa disebut itu produk milik Muhammadiyah gitu. Tapi kalau itu belum masuk, maka belum bisa disebut Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah yang paling masih punya, seperti Muhammadiyah punya saham di Bukopin Syariah, seperti itu kan dulu bekas bank persyarikatan gitu kan, yang gagal itu, mungkin masih jadi trauma terhadap pimpinan Muhammadiyah. Dulu Ayahanda Haidar Nasir juga pernah menyampaikan bahwasannya Muhammadiyah ini besar, seperti ibaratnya kapal Hercules gitu kan. Jadi nggak bisa gampang bermanuver lah seperti itu. Harus berhati-hati. Kami juga memahami, di bawah juga memahami. Muhammadiyah ini besar gitu, kekayaannya besar. Jangan sampai keputusan pimpinan menyebabkan permasalahan di kemudian hari. Oleh sebab itu sangat berhati-hati. Mungkin itu, Bu. Jadi antara milik dan punya itu harus jelas. Dibedakan, Pak ya. Baik, Pak. Berarti sampai saat ini Muhammadiyah belum memiliki produk, ya kan, yang dari hulu ke hilir. Ya. Berafiliasi ya.
Kalau produk-produk apa, produk-produk penerbitan itu ada SM itulah ya. Jelas kalau produknya SM itu milik Muhammadiyah. Yang selain itu ya ada gitu. Di Jawa Timur itu termasuk ekonominya bagus juga gitu kan. Banyak juga PT-PT yang memang dibangun untuk Muhammadiyah. Tapi saya nggak tahu porsi kepemilikan apa sahamnya. Maka harus dibedakan antara milik dan punya. Gitu aja. Ya, jadi intinya kalau PT-PT itu memang banyak mungkin gitu ya. Tetapi untuk secara produk yang diserap oleh konsumen, misalnya kayak kebutuhan umum, kebutuhan tiap hari itu belum gitu ya? Belum itu setara. Tapi memang bisa jadi kepemilikan perusahaan sudah ada, tapi belum bisa disebut itu milik Muhammadiyah seperti itu, produknya Muhammadiyah. Tapi secara apa? Secara keilmuan itu Muhammadiyah bisa melakukan itu gitu. Baik Pak Arif. Infrastrukturnya saja yang belum terbangun. Iya baik. Mungkin yang kedua Pak Mardono terkait dengan tadi keluarga yang bukan Muhammadiyah, ada apa namanya adat ya, adat untuk kematian. Kemudian kalau di anak kerja di sekolah ini seperti apa? Mungkin Pak Mardono silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Eni. Saya mencoba memberikan gambaran atau pandangan kita terhadap keberagaman ya. Dan kita memahami bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Dan Muhammadiyah adalah bagian dari umat Islam pada umumnya di Indonesia. Oleh karenanya ketika kita melihat perbedaan, sebagaimana yang pekan lalu disampaikan oleh Pak dosen kita, Pak Nur Ahmad, bahwa para tokoh pendiri Muhammadiyah ini telah menunjukkan sebuah kemoderatannya. Ketika Pak Hamka diminta untuk menjadi imam subuh di kalangan NU, maka beliau melakukan kunut, ya, yang tentunya ini sebuah petunjuk atau indikator bahwa Muhammadiyah itu mengajarkan Islam al-wasatiyah. Dan tentunya juga dalam pemandangan perbedaan ini kita melihat dalam persepsi fikih aulawiyat atau fikih prioritas, bahwa selama perbedaan itu bukan dalam hal yang pokok, maka diharapkan kita bisa menerima dengan kebesaran hati. Maksudnya dalam hal yang pokok, selama perbedaan terhadap saudara kita bukan perbedaan tentang akidah, maka tentunya hal ini bisa dipahami sebagai sebuah keberagaman. Tapi kalau sudah menyangkut hal yang pokok, kita memang harus melakukan garis yang tegas, terutama terhadap anggota keluarga kita. Jadi kalau anak-anak kita misalkan dalam hidup dalam sebuah lingkungan yang berbeda dengan apa yang digariskan oleh warga Muhammadiyah, tentunya bagaimana kita mampu membatasi ataupun mengajarkan anak-anak kita tentang tadi fikih aulawiyah tadi, fikih prioritas. Jadi bukan langsung kita menyetop kegiatan anak-anak kita. Dan saya yakin juga jamaah Muhammadiyah ini adalah yang jamaah yang menetapkan bahwa kita bagian dari jamaah Islam yang ada. Makanya dengan paling mudah bekerja sama dengan warga Muhammadiyah, karena dengan sikap moderat, dengan pedoman-pedoman yang diajarkan oleh para pimpinan. Saya pikir itu sebagai tambahan. Barangkali nanti bisa dilakukan oleh Terima kasih Pak. Yang kami hormati Pak Nur Ahmad, saat ini waktu sudah menunjukkan 10.27. Kami tadi mulai 9.15. Sudah lewat 1 jam. Kami akhiri presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf kepada Pak Nur Ahmad sebagai selaku dosen dan rekan-rekan bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau kurang jelas terkait dengan materi maupun jawaban pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Mohon bimbingan dari Pak Nur Ahmad. Kami kembalikan kepada Pak Nur Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin kelompok berikutnya, kelompok 8, mungkin Pak Nur Ahmad sedang ada kegiatan.
Baik, gimana Bu Ketua, apakah kelompok 8 bisa langsung presentasi atau kita nunggu Pak Nur? Pak Nur kayaknya terkeluar itu dari yang. Ya, terlempar ini tadi barusan. Oke, baik. Sudah selesai tema pertama? Sudah, Pak. Oke, Pak Nur mau biar nggak salah paham ya sedikit tadi, bahwa Muhammadiyah itu bagaimanapun juga Muhammadiyah itu bukan negara ya. Karena Muhammadiyah itu bukan negara, maka tentu tidak bisa seperti negara. Kalau negara itu dia punya hukum, dia punya senjata, dia punya penjara, dia punya uang, dia punya anggaran, dia punya undang-undang, dia bisa melakukan apa saja. Berani ngeyel, sikat, nah itu negara kan begitu. Kalau Muhammadiyah nggak bisa begitu ya. Muhammadiyah itu gerakan kultural, gerakan kebudayaan, dia bukan gerakan politik. Maka dia menggunakan cara-cara kebudayaan. Kebudayaan itu tidak bisa maksa. Bikin bisnis itu nggak bisa maksa, nggak bisa misalnya seluruh anggota Muhammadiyah harus setor sekian, nggak bisa begitu. Atau harus beli, misalnya Muhammadiyah bikin sabun gitu ya, bikin sabun, dikasih merek sabunmu, sabun Muhammadiyah. Lalu semua harus beli sabun ke Muhammadiyah. Tentu tidak bisa begitu. Walaupun itu mungkin bisa dipaksakan, tetapi dalam namanya gerakan sosial, gerakan kultural, itu tidak bisa menggunakan, berbeda dengan pendekatan gerakan politik. Kalau gerakan politik itu memaksa. Gitu. Jadi, kalau gitu langkahnya gimana? Langkahnya ya, mari bergerak dengan melakukan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat. Ajak masyarakat, ayo kita, misalnya kita nih enggak, kita ini merasa, kalau kita punya sabun sendiri, bagus nih. Nah, gimana caranya kita punya sabun, lalu kita ajak orang-orang membeli sabun kita, tapi harganya yang rasional dan kualitasnya yang bagus. Jangan harganya nggak rasional, kualitasnya nggak bagus, tapi memaksa orang suruh beli, yaitu repot. Gitu. Kita punya TV, TV-mu misalnya, TV-mu. Anda pernah nonton TV-mu? Pernah? TV-mu itu kan miliknya Muhammadiyah. Tapi apakah Muhammadiyah pernah maksa warga Muhammadiyah nggak boleh nonton RCTI gitu ya? Harus nonton TV-mu, ya nggak bisa. Karena ini gerakan sosial kultural, maka tidak bisa dipaksa. Yang mau nonton ya silahkan. Yang nggak mau ya kebangetan. Masa punya TV nggak pernah ditonton? TV Muhammadiyah lah maksudnya. Gitu ya. Jadi tadi Mbak Eni tadi cerita, ini kenapa ini harus gini? Ini anaknya kerja di tempat lain. Ya kalau kerja di tempat lain ya otomatis mengikuti budaya di tempat lain itu. Gitu. Sejauh budaya itu tidak menyimpang dari Islam ya nggak masalah. Tapi kalau menyimpang dari Islam ya mendingan bikin sendiri. Kalau kita anaknya kerja di sekolah NU, terus kemudian kita kurang cocok, ya bikin aja sekolah sendiri. Nah, kamu bikin sekolah sendiri aja deh, Ibu nanti yang jadi donaturnya. Nah, Bapak yang bangunin gedungnya. Udah kamu urus nih. Nah, merdeka gitu. Ya namanya resiko kalau kita kerja di orang, ya kita nurut sama peraturan orang itu. Tapi kalau kita bikin sendiri, itu lebih bagus. Gitu ya. Tapi kalau belum mampu, ya udah nyusul. Nunggu kapan waktunya nanti mampu. Caranya gimana? Kita berjamaah. Tadi teman Anda bilang, Muhammad itu gerakan jamaah. Jadi kumpulkan 10 orang. Yuk kita bikin sekolahan yuk. Oh ya, ada tanah kosong tuh. Tanah siapa? Tanah ini. Oke. Bisa nggak di lobi tanah itu diwakafkan ke Muhammadiyah? Oh ya, ini saya wakafkan ke Muhammadiyah. Oke, terus cara bangun gedungnya gimana? Ayo patungan yuk, ngajak siapa patungan. Nah, Pak Nur bikin pesantren di Bogor itu dari modal apa? Modalnya Bismillah saja, modalnya Bismillah. Alhamdulillah sekarang pesantrennya ada jumlahnya muridnya ada sekitar 500 santrinya. Terus tanahnya ada yang nitip tanah itu sekarang jumlah tanahnya 1,7 hektar ditambah 2,4 hektar. Ya, gedungnya pelan-pelan nyicil-nyicil. Pak Nur
ngumpulin, ayo yang mau nyumbang semen 1 sak, pasir 1 kilo, apa 2 kilo, atau 1 truk, 2 truk, silahkan. Alhamdulillah jadi juga itu, punya masjid, punya sekolahan, punya ini. Semua itu modalnya itu tadi, sedikit-sedikit. Nah, itu kalau kita membangun kemandirian begitu. Yang bagus Muhammadiyah itu mandiri. Jangan tergantung sama pemerintah, jangan tergantung sama orang lain, jangan tergantung sama siapapun, tapi tergantunglah kepada Allah. Allahus Shomad. Gitu. Ya, oke. Komentar Pak Nur sedikit. Silakan lanjut ke kelompok berikutnya. Ini tolong difoto ya, di screenshot ya, biar ada dokumentasi. Pak Nur belum bisa cara moto dari laptop ini. Mohon maaf ini.